Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Wisnu Chandra Kusuma, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surakarta dari SD Negeri Cemara 2. Dan ini kepala sekolah saya dari SD Negeri Cemara 2, yaitu Ibu Eni Hidayati, Sarjana Pendidikan Magister UI. Nah, untuk itu saya mau memulai untuk wawancara kepala sekolah atas beberapa pertanyaan yang sudah ditunjukkan. Selamat pagi, Beni. Selamat pagi Pak Wisnu. Apa kabar, Beni? Puji syukur sehat. Bagaimana Mas Wisnu kabarnya? Saya juga sehat, Beni. Ya. Beni, mohon waktunya saya mau wawancara sebentar berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah ini, yang biasanya itu membuat keputusan untuk segala macam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Untuk pertanyaannya nanti ada beberapa pertanyaan berikutnya. Yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Baik, saya coba menyampaikan apa yang pernah saya lakukan sebagai bentuk pengalaman saya, Mas. Pada dasarnya ketika ada sebuah permasalahan, tentu saya akan mengidentifikasi permasalahan tersebut serta mencari tahu latar belakang penyebab permasalahan tersebut. Ketika saya sudah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, kemudian saya mengambil sikap atau langkah untuk menyelesaikan. Ya, apabila permasalahan tersebut adalah dilema etika, di mana mengandung dua hal yang perlu sangat diperhatikan, karena hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru ketika saya mengambil keputusannya tidak tepat. Kemudian apabila rujukan moral itu jelas, Mas, mana yang benar, mana yang salah itu jelas, sehingga dengan tepat kita segera bisa mengambil keputusan. Tapi kalau dilema etika memang perlu kehati-hatian agar permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Untuk yang selanjutnya, Beni, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti apa? Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan di mana permasalahan atau kasus ini punya dua kepentingan yang saya sama-sama benar, maka saya mempertimbangkan untuk membuat keputusan yang paling tepat dengan mengurangi resiko, mengurangi resiko negatif yang akan muncul, Mas. Sehingga harus berusaha membuat keputusan yang betul-betul memberikan rasa nyaman, dan saya harus punya rasa adil dalam hal ini, memberikan belas kasihan kepada hal-hal yang memang perlu saya berikan kesempatan untuk hal itu. Namun apabila saya sudah memberikan kesempatan dengan komunikasi yang baik, tetapi yang bersangkutan belum bisa melaksanakan dengan baik, maka perlu ada perbaikan, dan juga akan perbaikan dan memonitor, mengevaluasi hal-hal mana saja yang perlu saya perbaiki sehingga tidak merugikan pihak lain. Ini untuk yang ini, untuk terkait langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, berdasarkan pengalaman saya, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan ketika saya mengambil sebuah keputusan, yang pertama tentu saya akan mencari potensi dan permasalahan yang ada. Kemudian saya menjalin komunikasi dan mencari latar belakang permasalahan yang muncul. Dari permasalahan itu kemudian saya mencari opsi penyelesaian yang paling tepat, beberapa opsi.
kemudian saya memilih salah satu opsi yang menurut saya paling tepat. Misalnya saya akan melakukan komunikasi dengan humanis kepada teman yang bermasalah, memberikan saran dan masukan untuk bisa ditindaklanjuti. Namun apabila langkah pertama tersebut kurang diperhatikan, maka saya akan memberikan teguran yang kedua, atau bahkan saya akan memberikan surat peringatan dan saya akan berkonsultasi dengan atasan saya. Jadi dengan Bapak Pengawas? Iya, dengan atasan saya. Apabila dengan pengawas sudah selesai, maka akan sampai di pengawas. Apabila permasalahan tersebut belum bisa terselesaikan di level pengawas, maka saya akan melanjutkan ke tingkat berikutnya sesuai dengan struktur keorganisasian. Ya, terima kasih ini. Kemudian selanjutnya ini adalah hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Hal yang saya anggap paling efektif untuk mengambil keputusan pada kasus di 5 etika, yaitu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang penuh keharmonisan, penuh kekeluargaan, saling menghargai, itu adalah cara yang paling efektif. Dan apabila ada permasalahan, kunci utama adalah selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan komunikasi dua arah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Merupakan tantangan. Pertanyaannya saya ulang nih Mas Yen, yaitu hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan kasus D5 etika. Tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan kasus D5 etika ini, sebenarnya selama saya bertugas di sini, kami selalu menjadi komunikasi dengan baik sehingga kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik. Namun hal yang terberat adalah bagaimana menjaga hati sebagai sesama manusia, tetapi saya harus juga menegakkan aturan atau kebijakan pemerintah yang harus menjadi pegangan dalam kinerja kita bersama. Tetapi karena ada komunikasi dua arah dan sama-sama memahami fungsi dan tupoksi masing-masing, sehingga kasus seperti itu bisa terselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan, bahwa sebuah kasus itu kadang tidak ditanggung-tanggung, datangnya spontan, sehingga saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus yang datangnya memang spontan, kecuali jadwal untuk pembinaan secara umum. Nah, apabila ada permasalahan, saya selalu berprinsip menyelesaikan dengan cepat, tepat, dan segera terselesaikan dengan baik, sehingga ketika ada masalah langsung saya selesaikan tanpa menunggu waktu, karena saya takut permasalahan ini akan melebar. Tapi dengan catatan saya menyelesaikan kasus, saya sudah mengetahui permasalahannya apa, saya harus menyelesaikan dengan cara bagaimana, saya harus sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak menunda menyelesaikan masalah. Iya, melebar ya. Untuk berikutnya Beni, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Terima kasih. Sebuah kasus sebenarnya ada yang bisa saya selesaikan secara pribadi bersama dengan yang bersangkutan. Namun ada kalanya permasalahan itu saya harus
mengadakan komunikasi. Siapa saja yang saya ajak komunikasi ketika ada permasalahan yang muncul, tentu saya akan melihat permasalahan itu. Apabila permasalahan itu bisa saya selesaikan dengan teman senior, maka saya akan dengan teman senior. Apabila permasalahan itu bisa saya selesaikan dengan teman-teman guru yang lain, maka saya akan selesaikan dengan guru yang lain. Dan apabila belum selesai juga, maka saya akan meminta saran dan masukan dari atasan saya, salah satunya mungkin pengawas. Itu jadi melibatkan banyak pihak. Iya, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Terima kasih. Dan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan ini? Pengalaman yang saya petik dari setiap kasus yang saya hadapi adalah seorang pemimpin itu harus netral, harus berdiri di tengah-tengah, tidak berat sebelah, dan harus betul-betul menyelesaikan permasalahan itu dengan penuh kehati-hatian, harus komunikasi dan humanis serta kekeluargaan, serta harus selalu menjalin keharmonisan, itu yang terpenting. Sehingga pembelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan itu, sekali lagi setiap keputusan bisa diselesaikan dengan hati dan pikiran yang dingin dan sama-sama punya tujuan untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan selalu mengutamakan kemanusiaan, keharmonisan, serta paham dengan tupoksi masing-masing. Demikian yang saya lakukan, Mas. Oke, terima kasih Beni. Sekian untuk wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cemara 2, yaitu Ibu Eni Hidayati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terima kasih atas segala waktunya Beni. Ya, semoga bermanfaat Pak Wisnu. Dan selamat, semoga betul-betul menjadi guru penggerak yang bisa menjadi teladan bagi diri sendiri, teman sekolah maupun anak-anak. Selamat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Pagi. kami dari CGP Angkatan 11 Kota Surakarta ingin wawancara dengan Ibu masalah apa itu dilema etika, gitu ya. Maka saya kan Purwani dari SMP Negeri Surakarta dan juga Saya istri dari SD Negeri Surakarta. Dan saya Wisnu dari SD Negeri Cemara 2. Saya Neni Kartika Sari dari SMP Regina Pacis Surakarta. Saya Muhammad Fatih dari SMK Negeri 1 Jadi Bu, maksud kami untuk menghadap panjenengan untuk wawancara tentang dilema etika. Baik Ibu. Ibu perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di SMP Negeri Surakarta. SMP Negeri Surakarta ini adalah sekolah luar biasa yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam wawancara untuk laporan tugas calon guru penggerak angkatan 11, kami persilahkan, mudah-mudahan nanti kami bisa menjawab apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu semuanya. Ada nuwun Bu, langsung saja Bu. Iya, monggo. Ya, ini Bu, saya mau menanyakan bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bapak Ibu semuanya bahwa selama ini kami mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan. Terlebih dahulu
dalam mengambil keputusan, sedangkan rujukan moral atau kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salah, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambil keputusan. Demikian Bu Guntur. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Bu Asri. Untuk kasus yang kedua ini, bagaimana kami menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kami mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat dalam mengambil keputusan itu harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang digunakan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta. Setelah memberikan kesempatan tentunya ada banyak masukan-masukan. Jadi kita tidak memaksa untuk mengambil suatu keputusan, karena keputusan itu kita menyamakan antara keadilan, nilai keadilan yang kita gunakan. Dan Bu Asri ini terkait langkah-langkahnya untuk langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan itu adalah komunikasi yang baik. Jadi kita mencari tahu komunikasi yang baik, yang benar terjadi, dan memberikan teguran atau surat pemanggilan apabila ada sesuatu masalah yang tidak berkenan, dan teguran atau surat pemanggilan internal tetap kita lakukan, dan selanjutnya konsultasi dengan pengawas, dengan kepala cabang dinas, dan BKD. Lagi Pak Wisnu? Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, ini tentang tantangannya gitu. Jadi hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang ada di SLB ini? Untuk mengambil keputusan dalam dilema etika, tantangannya ya. Jadi ada beberapa hal dalam menangani tantangan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yaitu karena sulitnya menjalin komunikasi, sehingga kita perlu menyamakan visi dan misi di sekolah. Karena visi dan misi itu kan kita buat bersama-sama antara guru, karyawan, semua warga sekolah. Jadi keputusan itu juga harus kita sepakati, kita ambil nilai keadilan bersama, dan kasih sayang berhasil harus kita menindaklanjuti dalam mengambil suatu kebijakan itu untuk menegakkan keadilan. Dan itu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika, diantaranya adalah karena tadi menjalin komunikasi yang baik, dan kita tetap memberikan arahan, teguran, peringatan